Salam kerahiman. Hari ini 27 Mei. Kita akan baca dari 1559 dan 1563. Kita mulai ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Allah yang Maha Rahim, kebaikan yang tak terbatas, hari ini seluruh umat manusia berseru dari jurang kepapaannya kepada kerahiman-Mu, kepada belas kasih-Mu. Oh Allah, mereka berseru dengan suara kepapaan yang memilukan. Ya Allah yang murah hati, janganlah menolak doa kaum buangan di bumi ini. Oh Tuhan, oh kebaikan yang melampaui pengertian kami, Engkau sungguh-sungguh mengenal kepapaan kami, dan Engkau mengetahui bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu menghadap Engkau. Maka kami mohon kepadamu, limpahilah kami dengan rahmat-Mu, dan tingkatkanlah selalu kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya kami setia melaksanakan kehendak kudus-Mu sepanjang hidup kami, dan pada saat kematian kami. Biarlah kerahiman-Mu yang maha kuasa melindungi kami dari serangan musuh-musuh keselamatan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dengan penuh pengharapan menantikan kedatangan-Mu yang terakhir, hari yang hanya Engkau yang tahu. Kami berharap akan menikmati segala sesuatu yang dijanjikan Yesus kepada kami, meskipun kami ini penuh dengan kejahatan. Sebab Yesuslah harapan kami. Lewat hatinya yang maha rahim, ibarat lewat gerbang yang terbuka lebar, kami masuk ke dalam surga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1559. Pada saat itu, aku melihat Yesus, dan dari hatinya keluar dua berkas sinar, seperti yang sudah pernah kulihat. Kedua berkas sinar itu menyelubungi aku sepenuhnya. Pada saat itu juga segala siksaan saya itu lenyap. Pada saat itu juga segala siksaan saya itu lenyap. Putriku, kata Tuhan, ketahuilah bahwa dari dirimu sendiri engkau hanyalah seperti yang baru saja engkau alami. Dan hanya karena rahmat-Ku engkau dapat mengambil bagian dalam kehidupan kekal dan dalam segala karunia yang aku limpahkan kepadamu. Dengan kata-kata Tuhan ini muncullah dalam hatiku pengetahuan sejati tentang diriku sendiri. Yesus sedang memberikan pelajaran kepadaku tentang kerendahan hati yang mendalam dan sekaligus tentang penyerahan total kepadanya. Hatiku akan kembali menjadi debu dan abu. Dan kalaupun semua orang harus menginjak-injak aku masih tetap akan memandang hal itu sebagai karunia. Aku merasa dan sungguh aku menyadari sepenuhnya bahwa aku ini bukan apa-apa, sehingga setiap penghinaan yang kualami akan menjadi suatu penyegaran bagiku. 1563. Pada saat itu juga aku melihat diriku sendiri seperti di dalam suatu istana, dan Yesus mengulurkan tangannya kepadaku, mendudukkan aku di sampingnya dan berkata dengan ramah, "Mempelaiku, dengan kerendahan hatimu, engkau selalu menyenangkan hatiku. Kepapaan yang paling besar pun tidak akan menghalangi aku untuk menyatukan diriku dengan suatu jiwa. Sebaliknya, di mana ada kesombongan, di situ aku tidak ada." Ketika aku sadarkan diri, aku merenungkan apa yang baru saja terjadi dalam hatiku sambil bersyukur kepada Allah karena cintanya dan karena kerahiman yang telah Ia tunjukkan kepadaku. Di 1559, pada saat itu aku melihat Yesus, dan dari hatinya keluar dua berkas sinar. Jadi Faustina melihat lagi Yesus, dan dari hatinya memancar dua sinar. Kita semua tahu ya, sinar merah melambangkan darah, melambangkan kehidupan baru.
sinar pucap melambangkan air, melambangkan kekudusan, menyucikan, mengampuni. Dan 2 sinar itu menyelubungi aku, kata Suster Faustina. Dan segala siksaan lenyap. Jadi tadinya Faustina merasakan siksaan, tapi Yesus datang, sinar itu menyelubungi aku dan siksaan itu lenyap. Kita juga sering ya berdoa atau diminta oleh Yesus untuk berdoa, bawalah dan benamkanlah. Artinya orang yang kita bawa, kita doakan itu terbenam dalam lautan kerahiman Tuhan. Jadi semuanya sudah diselubungi dengan sinar-sinar kerahiman. Dan Yesus katakan, hanya karena rahmat-Ku engkau dapat mengambil bagian dalam kehidupan kekal dan dalam segala karunia yang aku limpahkan kepadamu. Hanya karena rahmat-Ku. Jadi jangan pernah sekali-sekali orang bilang saya banyak berbuat baik, saya banyak beramal, saya ini, saya itu, maka timbangannya saya lebih banyak daripada dosa saya, ya. Di sini diingat bahwa semua itu karena rahmatnya Tuhan. Dan Yesus mengajarkan tentang kerendahan hati dan penyerahan diri. Seperti yang Suster Faustina katakan. Aku tahu sekarang tentang diriku sendiri dan Yesus ternyata sedang memberikan pelajaran kepadaku tentang kerendahan hati yang mendalam dan sekaligus tentang penyerahan total kepadanya. Yesus pernah bilang ya, belajarlah padaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dan di sini Faustina bilang, Yesus sedang mengajarkan kepada Faustina kerendahan hati yang mendalam. Bukan asal-asal rendah hati, tapi kerendahan hati yang mendalam. Dan penyerahan diri yang total. Kita baca lagi di bawahnya dikatakan, kalaupun semua orang harus menginjak-injak aku masih tetap akan memandang hal itu sebagai karunia. Ini yang Faustina belajar. Walaupun orang menginjak-injak aku, menghina aku, menyepelekan aku, menuduh, menghakimi banyak hal, kayak kita injak-injak sesuatu, ada yang gak berharga kita injak-injak. Ada yang kita benci, mungkin kita injak-injak. Jadi walaupun diinjak-injak, itu kerendahan hati yang mendalam, penyerahan diri yang total, nggak ada pembelaan diri, nggak ada menghindar supaya jangan diinjak, nggak ada berkelit, nggak. Dia bilang biarin aja, walaupun aku diinjak-injak orang, tapi itu menjadi satu karunia buat aku. Kita lihat ya positifnya. Banyak orang sampai sekarang masih, kalau saya tanya gimana komunitasnya, gimana lingkungannya, gimana suasananya, dia bilang oh senang, di sini senang, semua orang baik, kita udah berkumpul lama, sudah 10 tahun, sudah 20 tahun. Ada yang nyebelin? Enggak ada, di sini semua baik, semua baik, semua baik. Pertanyaannya, imannya tumbuh nggak ya? Kalau semua orang baik, ada nggak kesempatan untuk memberi? Ada nggak kesempatan untuk berbagi? Ada nggak kesempatan untuk mengampuni? Kalau semua orang baik sama saya, nanti suatu hari saya mati. Tuhan tanya, Esther, kamu di dunia sudah berapa kali mengampuni orang? Saya nggak bakal bisa jawab. Dan saya bilang, Tuhan saya nggak pernah belajar mengampuni karena semua orang di sekitar saya baik. Ngerti ya maksud saya? Jadi kalau kita mengalami cobaan, mengalami godaan, mengalami sesuatu yang tidak nyaman, mengalami hal-hal yang kok seperti ini, ambil positifnya. Pada saat itulah sebetulnya kita belajar untuk naik kelas. Kalau ada yang jahat sama saya, ada dua, saya balas atau saya ampuni. Pada waktu saya mengampuni, artinya saya sudah mempraktekkan proses bagaimana mengampuni orang lain. Jadi di sini Faustina bilang, walaupun saya diinjak-injak, itu menjadi suatu karunia buat saya. Dan dikatakan lagi,
penghinaan yang ku alami akan menjadi suatu penyegaran bagiku. Kalau kita dihina, apa reaksi kita? Ayo kita belajar dari Suster Faustina. Kerendahan hati yang mendalam dan penyerahan diri total, penyangkalan diri. Kalau diinjak-injak kita anggap itu suatu karunia, kita mungkin jadi kotor, kita mungkin jadi sakit, kita mungkin jadi menderita karena diinjak-injak. Ada orang yang hina. Hinaan itu buat kita sebagai apa? Sebagai penyegaran. Kita menjadi segar kembali, kita menjadi dikuatkan kembali, diingatkan kembali. Kita lanjut, kita lihat ya dari 1563. Di situ sambungannya Suster Faustina katakan, pada saat itu juga aku melihat diriku sendiri seperti ada dalam suatu istana. Dan Yesus bilang, dengan kerendahan hatimu, engkau selalu menyenangkan hatiku. Dengan kerendahan hatimu, engkau menyenangkan aku, kata Tuhan Yesus. Dan di akhir kata-katanya Yesus dikatakan, di mana ada kesombongan, di situ aku tidak ada. Kita coba refleksi atau saya cerita. Kalau bicara tentang menginjak-injak. Contoh ya, di kantor. Karena memang saya umurnya, lamanya bertahun-tahun kerja di kantor. Pernah satu kali ada satu laporan, ini salah satu bos saya cerita, saya itu dilaporkan oleh bos yang lain bahwa dosa saya itu banyak. Ada 7 lembar katanya. Dan disebutkan antara lain, Esther itu masukin orang Katolik, tapi dia mencuri. Jadi Esther ini juga perlu dicurigai karena temannya pencuri. Ada lagi yang mengatakan bahwa kayaknya perusahaan ini mau dibikin Katolik nih sama Ibu Esther. Karena yang dia masukin itu kebanyakan orang Katolik. Ada lagi tuduhan lain ya. Tapi dari 2 hal itu saya mau cerita sedikit. Kalau memang saya banyak masukin orang Katolik. Tapi mereka-mereka yang belum pernah kerja, yang sekolahnya cuma sampai SMA selesai, bahkan nggak lulus SMA. Karena saya pikir kalau orang punya ijazah, punya pengalaman, dia pasti jauh lebih gampang mencari pekerjaan di tempat lain. Tapi kalau dia nggak punya pengalaman kerja, pendidikannya juga minim, maka itu dia saya bantu. Karena saya lingkungannya Katolik, otomatis yang saya masukin ya kebanyakan orang Katolik. Jadi waktu dituduh mau mengkatolikan, saya bingung. Hanya orang-orang office boy ya, office girl. Kok bisa punya pikiran seperti itu gitu? Tapi hal itu nggak dibicarakan sama saya. Cuma menjadi satu laporan aja bahwa Esther ini begini. Teman yang mencuri, saya juga nggak tahu. Ada orang mau kerja, saya bantu masuk dapat pekerjaan. Karena keadaan, terus dia mengambil uang yang ada di kasir. Tapi pertolongan Tuhan selalu ada. Ada aja yang bela. Dia bilang, nggak usah Ibu Esther. Kamu kan punya anak. Kamu bisa jamin nggak bahwa anak kamu akan jujur sepanjang segala abad? Ini semua menjadi satu cerita. Dia cerita ke saya. Bahkan bos saya yang lain bilang, ada apa sebetulnya? Kalau ada apa-apa cerita. Saya yang bingung, gimana saya mau cerita? Orang dia nggak nuduh ke saya. Dia cuma bikin laporan. Tapi di situ saya merasakan, ya ini mungkin ya yang rasanya diinjak-injak. Kita diinjak-injak. Tapi kita nggak bisa bela diri, nggak bisa menghindar, nggak bisa lari, tapi ya sudahlah, dijalani saja. Dan di situ saya juga tetap punya prinsip, kalau Tuhan izinkan ini terjadi, ya pasti terjadi. Tapi kalau Tuhan enggak izinkan, harusnya nggak bakal bisa terjadi. Tapi karena terjadi, artinya Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud.
Dengan peristiwa itu, bagusnya saya nggak merasa terhina, saya nggak merasa kecil, saya nggak merasa takut, karena yang saya lakukan menurut saya nggak punya motivasi apa-apa. Hanya tujuannya untuk bantu orang. Tapi kalau disalahpahami, diduga yang lain-lain, ya karena terjadi artinya Tuhan izinkan itu terjadi dan Tuhan mau memproses saya. Jadi sekali lagi, kita belajar dari Suster Faustina tentang kerendahan hati. Dia bilang, walaupun saya diinjak-injak, saya anggap ini satu karunia. Walaupun saya dihina, saya anggap ini suatu penyegaran. Dikuatkan lagi. Baik, kita tutup ya dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapa, karena pada hari ini kami menjadi tahu caranya menyenangkan Yesus, yaitu dengan kerendahan hati. Karena Yesus katakan pada Suster Faustina, kerendahan hati dari Suster Faustina menyenangkan hati Yesus. Kami juga mau menjadi orang-orang yang bisa menyenangkan Engkau Tuhan. Ubahlah kami menjadi orang-orang yang rendah hati. Kuatkan kami Tuhan, agar kami mengalami tantangan, mengalami godaan, mengalami cobaan, tetap bersandar padamu dan sekaligus menerima apapun yang terjadi, kalau itu menjadi proses kami untuk bisa rendah hati. Kalau itu menjadi proses kami untuk bisa melakukan penyerahan diri secara total seperti yang sudah Suster Faustina lakukan. Bunda Maria, Bunda kami semua, Engkau tahu kelemahan anak-anak-Mu. Kami mohon rahmat-Mu, kami mohon doa syafaat-Mu, doakan kami ya Bunda, agar kami bisa menyenangkan hati Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terimalah salam kami ya Bunda. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Faustina, doakanlah kami. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.